Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam doa malam yang disampaikan oleh para pelayan dari Majelis GPIB Maranatha Pematang Siantar. Saya kembali Rupina Arwan menyampaikan firman pada malam hari ini sebelum kita tutup nanti dengan doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar firman ini juga dapat mengubah ataupun menegur, membimbing kita kepada kebenaran di dalam mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Setiap saat kami tidak putus-putusnya mengucapkan terima kasih kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Walaupun begitu banyak persoalan tantangan yang kami hadapi, tapi kami banyak merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga di tengah badai kehidupan kami masih dapat bersuka cita oleh karena tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini juga sebelum kami masuk dalam istirahat kami mau Bapa mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami semua orang yang percaya. Semakin kami setia dan taat mengandalkan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada kekuatan Tuhan yang sangat dahsyat. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Kami ini telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yosua 23 ayat 16. Yosua 23 ayat 16 yang berkata demikian. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Sejauh ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, berbahagialah semua orang yang memperhatikan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari pasal 23 ini adalah saat-saat berakhirnya kepemimpinan Yosua. Yosua yang telah dianugerahi oleh Tuhan, yang telah diberikan kasih karunia kepadanya selama dalam kepemimpinannya. Dia mengumpulkan tua-tua ataupun orang-orang Israel dari segala penjuru supaya mereka semua berkumpul, para tua-tua, para kepala, para hakimnya dan para pengatur pasukan. Ya. Nah, di sini Yosua akan menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan telah menyertai mereka sepanjang perjalanan sejak estafet kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Begitu banyak persoalan yang dihadapi dan begitu banyak yang harus disyukurkan oleh bangsa Israel. Nah, di dalam Yosua akan mengalami, boleh dikatakan kepemimpinannya berakhir karena usia lanjut. Dia dikatakan kalau kita perhatikan ayat 1 ini, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuh, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, ya. Jadi ke segala penjuru Allah telah memberikan, mengaruniakan keamanan kepada mereka, ya. Nah, di ayat 2 dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, ya. Nah, ini juga intinya, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Semua musuh yang dikalahkan oleh Israel adalah kemenangan karena penyertaan Tuhan. Di situ dikatakan,
karena Tuhan yang berperang menghadapi musuh di depan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepeninggal kepemimpinan Yosua ini, dia ingin kembali memastikan, mematokkan hal-hal perjanjian mereka dengan Tuhan, supaya umat ini tetap mengenal bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada mereka, keamanan, kemenangan dalam menghadapi musuh. Ya. Nah, di sini ayat 16 ini lah munculnya, dan kalau kita perhatikan semua ceritanya sampai ke 15, di situ Yosua menceritakan satu hal lagi. Ayat 10 ini, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kalau kita kembali ingat Ulangan 28, dikatakan di sana, kalau engkau baik-baik mengikuti firmanku, melakukan firmanku, 1 orang melangkah untuk menyerang kamu, tapi 1000 langkah mereka akan berbalik daripadamu. Ada kuasa yang luar biasa menyertai orang-orang yang disertai Tuhan. Itu di Ulangan 8 dikatakan 28 itu berkat di dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan itu bukan asal-asalan, tidak diberikan Tuhan janji-janjinya kepada kita. Ulangan 28 kita coba lihat ya. Ini saya juga sangat senang ini. Tuhan, ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Nah, di sini bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, ini luar biasa kuasa Tuhan menyertai setiap orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman ini yang terakhir ayat 16 ini dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tujuan hidup kita ini Bapak Ibu Saudara bukan menuju kebinasaan. Allah telah siap, Allah telah melakukan, Allah telah menyiapkan bagi kita hidup kekal yang dikerjakan oleh Allah sendiri lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sebelum kita mencapai ke sana, kita juga berjalan dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara ingin tenang, ingin bahagia sekalipun kita diombang-ambingkan masalah, ingin merasakan sukacita. Kalau belum pernah mengalami, bertobatlah kita Bapak Ibu Saudara. Terus berbalik, hanya sujud kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya secara pribadi mengalami bagaimana sakitnya dahulu tanpa Tuhan Yesus. Ya. Doa tidak dijawab-jawab, hidup segan mati tak mau. Ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada rasa, tidur pun tak bisa, semua tidak enak. Ya. Itulah baiknya Tuhan pada saat Dia menyapa dengan firman-Nya. Ya, semua obat-obat yang dipakai, yang menimbun selama ini, penyakit ini dan itu, pengobatan dari ini dan itu, dari kuasa-kuasa dunia ini, tapi tidak ada yang mempan. Tetapi hanya satu firman Allah sungguh berkuasa mengubah kehidupan saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah, dan saat ini pun mungkin masih ada kita yang memang betul-betul mengenal Tuhan. Ya. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, apakah saudara kenal Tuhan? Apakah saudara percaya? Semua kita mengatakan kenal dan percaya. Tetapi mari kita pertanyakan juga, apakah juga Tuhan sudah mengenal kita?
Apakah juga Tuhan sudah memegang tangan kita? Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Mungkin ada orang bertanya, aku kan rajin ke gereja, aku kan rajin beribadah, rajin memberikan persembahan. Tetapi belum kita diproses, belum kita mengakui sepenuhnya bahwa satu-satunya jalan keselamatan kita itu adalah Yesus yang telah mati bagi kita. Oleh karena itu kita harus bermetanoia, berubah, berbalik 180 derajat. Katakan di hadapan Tuhan, aku tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Engkau Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dan selalu berdiri di muka pintu hati manusia mengetuk, apakah ada orang yang membukakan hati pimpinan Tuhan ataupun Roh Kudus memasuki ruang hati kita. Nah, bagaimana itu caranya Bapak Ibu Saudara? Sederhana sekali. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Nah, orang mungkin bertanya, kenapa? Saya kan sudah Kristen, dari opung saya kan sudah Kristen, sampai ke saya sudah Kristen. Kenapa harus mengaku dosa? Dosa apa yang saya akui? Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Ya. Pada saatnya dulu manusia itu diciptakan Tuhan mulia adanya. Tapi saat manusia itu telah kita warisi, dosa itu telah kita warisi dari nenek moyang kita. Tidak ada yang luput dari dosa Bapak Ibu Saudara. Dan di Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut, tapi hidup kekal adalah karunia Allah. Upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak pernah menyadari, Tuhan, aku ini rupanya orang yang harusnya masuk ke dalam penghukuman, binasa. Ya, Tuhan, ampuni aku selama ini. Kalau aku kurang merenungkan betapa beratnya pengorbananmu Tuhan Yesus pada saat membebaskan aku dari dosa. Itu pengakuan yang dibutuhkan Tuhan, kerendahan hati dari setiap umat manusia. Balik kepada Tuhan. Kita sambut kedatangannya. Satu-satunya hanya Dia yang kita andalkan. Tidak ada andalan lain. Sekalipun bertubi-tubi masalah kepada kita, jangan pernah pergi kepada Allah lain di luar daripada Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara tenggelamnya kapal di Danau Toba. Kita semua menonton Bapak Ibu Saudara, memanggil roh-roh orang mati, memanggil roh-roh opung dari tahu itu. Tapi kalau ditanya di situ semua orang percaya, semua orang yang bergereja, ya. Kita itu, saya jujur melihat itu, kenapa ya semua kita diam, termasuk saya juga nggak berdaya, ya. Bisa nggak kita nerobos itu harusnya, ya. Sampai ada yang kesurupan, opungnya datang, Nyi Roro Kidul datang. Inilah dia Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dibenci Tuhan dari kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kehidupan ini jangan pernah menyesal atau mengumpat kepada Tuhan, doa saudara tidak dijawab-jawab. Ada beberapa jawaban doa Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan mungkin melihat kesabaran kita, apakah kita sabar terus menunggu jawaban Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dituntut kesabaran. Satu lagi, mungkin kita salah berdoa. Salah berdoanya seperti apa? Ya, yaitu sudah kita berdoa panggil Tuhan, panggil lagi opung-opung kita yang sudah mendahului kita. Ya, opung yang tidur aja nggak bisa menjawab kita, apalagi yang sudah mati, apalagi berpuluh tahun. Ya, sangat iblis ini sangat licik, ya. Dia masuk di tengah perkumpulan, masuk dengan sangat licik menggoda manusia itu agar melupakan Tuhan. Itu kalau salah berdoa. Nah, satu lagi,
dosa adalah penghambat daripada doa. Kalau kita tadi sudah bermetanoia, saya yakin doa kita pasti dijawab Tuhan. Karena kita sudah membuka hati diperbaharui oleh Tuhan. Roh Allah telah membimbing kita. Setiap saat roh itu berbicara. Pada saat kita juga mungkin berbicara salah, ataupun muncul di hati kita hal-hal yang menyakitkan hati sesama, ya. Atau mungkin juga menyakitkan Tuhan. Kita melupakan sepanjang hari 24 jam kita diberikan, lupa bersyukur, lupa memuji Tuhan, ya. Itu kan merupakan dosa yang Tuhan mau dari kita. Mari kita ceritakan. Kalau kita sudah mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah kita dibimbing Tuhan untuk menerima kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita, sekalipun kita berjalan dalam pergumulan, tapi janji Tuhan, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan yang kita peroleh setelah kita percaya kepadanya. Ini yang Tuhan mau kita sampaikan, seperti apa yang disampaikan Yosua ini kepada tua-tua Israel. Ingatlah bagaimana Tuhan memperlengkapi, bagaimana Tuhan memerangi musuhmu. Ingatlah, ya. Jangan kita sampai menyakitkan hati Tuhan, ya. Selalulah proklamirkan apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak hal doa kita dijawab, itu juga perlu yang harus kita sampaikan kepada keluarga, orang di sekitar kita, atau kepada anak-anak cucu kita, ya. Cerita-cerita yang mana doa kita didengar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Yesaya 59 mengatakan, kalau kita berdoa sebagai orang yang menyakitkan hati Tuhan, ataupun dua, kita percaya pada Tuhan, bergereja, tapi ada juga kita pegang yang lain, itu sangat menyakitkan Tuhan. Disinilah manusia menjadi terombang-ambing dan sering depresi. Doa tidak dijawab, iblisnya terus mengganggu. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, kita percaya, teguh percaya sama sekali kepada Tuhan, bahkan kita sudah melayani, ya, tetapi masih ada sangkut paut kita dengan Allah lain, ya. Mungkin udah zaman sekarang sudah enggak begitu seperti zaman dahulu lagi, kan kita pergi ke tugu-tugu, pergi ke kuburan buat mamele di kamar, enggak begitu lagi mungkin, ya, udah agak halus, tapi masih ada, pasti masih ada, ya. Masih ada kita memanggil ataupun memberikan makanan di dalam satu kamar untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Masih ada. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita menginap 2-3 hari, ikutilah cara orang di kampung, masih ada, ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara menjadi, kalau kita berdoa pada saat itu, Allah hanya menatap kita. Dia mungkin, aduh anakku ini kasihan, ya. Sebenarnya bukan kurang panjang tanganku untuk memberkati engkau, bukan kurang tajam telingaku mendengar jeritanmu. Yang merupakan penghalang aku tidak menyertai memberkati engkau adalah dosamu. Aku Allah yang cemburu, aku sakit hati kalau kau tidak percaya akan kuasaku. Kau tidak percaya kedatanganku ke dunia ini adalah membuat engkau hidup berkelimpahan. Dan kau harus tahu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis. Yohanes 10 ayat 10 ayat. Tapi Yesus datang, aku datang untuk memberikan engkau hidup berkelimpahan. Ini yang mau kita kejar, supaya Tuhan pakai kita menjadi saluran berkat Tuhan. Ini. Nah, pada saat kita berdoa, karena tali senar kita ini masih terkait dengan apa yang kita pernah percaya, apa yang pernah kita pakai barang-barangnya. Tentu Lucifer dengan antek-anteknya, dia bilang begini, dia tarik kita. Kamu itu kok manggil-manggil Tuhanmu ya? Hubunganmu kan dengan saya masih ada. Barangku dulu kau pakai, ya. Dulu kau minum air dari
Jampiku macam layar yang pernah kita pakai misalnya. Dia tuntun. Jadi kita tetap terombang ambing. Kalau kita tetap terombang ambing ke sana tidak dijawab. Ini pembunuh, ini penipu yang mau mengajak kita masuk neraka. Akhirnya orangnya ini akan sering mengalami depresi, stres, ya. Ini perlu Bapak Ibu Saudara saya pengalaman. Mari kita coba menghilangkan stres. Kita buka hati kita agar kehadiran Tuhan lebih banyak, supaya kita terhindar dari stres. Pernah saya baca buku, 80% depresi atau stres itu sangat mendukung kepada penyakit, terutama juga penyakit kanker, ya. Depresi, terombang-ambing. Tapi kalau ada ketenangan, ya, hati yang gembira adalah obat, ya. Tidak kita ada dicampur, tidak ada campur tangan. Iblis tidak berani dekat, ya, nggak berani dekat. Bapak Ibu Saudara, saya tanda tanya juga, ya, kalau orang banyak menceritakan anak saya yang telah meninggal hampir setahun yang lalu, banyak bercerita mimpi bersama dia. Tapi saya sekalipun sebenarnya sangat rindu, tapi sekalipun tidak pernah mengalami mimpi. Saya pikir gini, iblisnya nggak berani, ya. Iblisnya nggak berani menyerupai dia datang menipu, membodohi saya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus peka. Tolong mari hanya dibuka hati untuk dipimpin oleh Tuhan saja. Sehingga kita nanti bisa sebagai opung bisa memesan kepada anak-anak cucu kita. Apalagi cucu kita di masa zaman sekarang. Supaya mereka kita pastikan, pegang, mengerti siapa yang harus dia andalkan, siapa yang harus dia pegang. Mungkin permainan tidak seperti kita dulu lagi, tapi sekarang ini banyak, apalagi dengan meningkatnya alat komunikasi HP ini, ya. Saya pikir sangat merusak. Kadangkala kita panggil anak-anak, dia tidak mau mendengar karena asik melihat HP. Banyak Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih waspada, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apabila kamu melangkahi perjanjian apa? Bolak-balik Tuhan mengatakan pada bangsa Israel supaya mereka setia, jangan menyakitkan hati Tuhan, supaya mereka tetap percaya akan janji Tuhan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mulai mereka keluar dari Mesir dituntun oleh Musa sampai estafet kepemimpinan berikutnya dipimpin oleh Yosua sampai ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh lemak dan susu, ya, madu, ya. Kita juga untuk menuju tanah perjanjian, hidup yang kekal, yang tidak ada lagi tangis, yang tidak ada lagi kesusahan, semuanya serba ada. Kalau mau membayangkan itu, dibaca kitab Wahyu. Oh, lebih indah, ya. Kalau sekarang orang memakai emas sebagai perhiasan bangganya setengah mati. Kalau kita baca di kitab Wahyu, emas itu semua menjadi alas kaki, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan jangan sampai kita beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, supaya murka Tuhan tidak terjadi atas kita, sehingga kita binasa. Kita sudah dibebaskan dari kebinasaan. Mari kita hargai, senangkan hati Tuhan. Tuhan tidak banyak meminta kepada kita, tidak meminta harta kita. Kita seringkali curang, menipu terhadap Tuhan soal harta, ya. Tapi yang Tuhan mau, paling sedikit dalam 24 jam itu, berapa kali kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Itu saja yang bisa kita lakukan. Sudah senang Tuhan dan iblis akan lari dari hadapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, peringatan yang diberikan Yosua kepada tua-tua Israel ini
juga kepada kita, supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus mengikuti akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Teladan kita adalah Yesus Kristus yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan. Kita juga bisa, asal kita mau membuka hati, Roh Kudus memasuki ruang hati kita. Yang harus kita tampilkan adalah paling sedikit 9 buah Roh Kudus keluar dari kehidupan kita. Kasih ini wajib dan harus kita sampaikan. Bukan kasih yang hanya pemberian tok, tapi beritakan keselamatan itu sudah terjadi, supaya orang tersadar dan menyambut kedatangan Yesus itu, dan mengenang juga pengorbanannya. Sebentar lagi kita sudah harus merayakan hari kebangkitannya, setelah berjuang menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari kita renungkan hal-hal apa yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hal-hal apa yang menghalangi kita untuk lebih berinteraksi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih. Kadang-kadang nada-nada kita juga, kita ya orang Batak ini sering, tapi bisa. Sedangkan rupa sekarang ini bisa diubah, apalagi tingkah laku kita. Asal kita tekun, Yesus itu seperti apa? Yesus itu dihina, ditombak, tapi dia tetap mengampuni, dia tetap sabar, dia penuh dengan pengampunan. Sampai dia katakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah saudara percaya, setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mustahil tidak ada cerita, mustahil tidak ada yang pengalaman saudara yang harus kita ceritakan kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita jawaban-jawaban doa. Bagaimana juga Tuhan memberikan kepada kita hati yang selalu sukacita, sekalipun bertubi-tubi masalah, tapi hati yang gembira karena kehadiran Tuhan. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran dan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita berjuang sebelum Yesus datang untuk kedua kali, ataupun sebelum Yesus berperkara ataupun menjemput kita. Mari kita berjalan sedapat mungkin. Juga mungkin melihat orang di sekitar kita. Siapa tahu masih ada, masih sulit untuk membuang segala hal-hal yang pernah berhubungan dengannya. Apalagi menyangkut Allah, huruf kecil, ya, di luar Allah besar. Itu sangat menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita bebas, buka hati. Saudara, coba kalau kita mau bertanam, bercocok tanam, katakanlah kita mau menanam satu pohon jambu atau mangga. Ya. Kalau tanahnya ini kita tidak bongkar dulu, mungkin di dalam tanah itu ada beling-beling, ada batu-batu kerikil, sehingga membuat tanah itu tidak gembur. Ya. Nah, kalau itu beling-beling, batu-batu semua sudah dikeluarkan, tanah itu gembur, bibit kita masukkan, lalu kita siram-siram, pasti tepat pada waktunya dia akan menghasilkan buah. Itulah tanah hati kita, Bapak Ibu Saudara. Yang penting sekarang, apakah saudara rendah hati mengakui tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Nah, pada saat kita sudah menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita, hal-hal apa yang kita peroleh, hal-hal apa yang sudah pernah kita merasakan perbuatan Tuhan luar biasa, yang itu perlu kita saksikan, perlu kita sampaikan kepada keluarga, anak cucu kita, orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita
keluarga, memastikan tidak ada yang diikuti kecuali Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita terus tetap setia, terus bergumul dengan firman ini, sehingga menjauhkan kita dari penyelewengan kepercayaan. Jangan sampai kita percaya kepada hal-hal di luar dari kuasa Allah yang dahsyat. Jangan sampai kita mengikat kepercayaan kepada yang lain di luar dari kuasa Allah yang dahsyat luar biasa, kebenarannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita semua adalah anak yang dikasihi Tuhan. Sadarlah kita bahwa kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, supaya tidak ada orang yang menyakitkan hati Tuhan dan pergi mencari Allah lain. Mungkin bisa jadi terjadi kita kehilangan berharga, barang yang sangat berharga. Mau tidak mau kita juga harus bertanya kepada paranormal. Nah, itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita menjauhkan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mari kita dikatakan juga kepada Yosua, waktu Yosua memulai kepemimpinannya kepada bangsa Israel, jangan takut, aku menyertai engkau. Dan jangan kau lupa memperkatakan firman-Ku ini. Jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hanya itu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Yang mengubah hati orang yang kita sampaikan berita ini adalah Roh Tuhan. Lewat doa kita, firman itu akan bertumbuh di hati seseorang. Mari kita tingkatkan Bapak Ibu Saudara kecintaan kita kepada Allah yang telah berkorban, Allah yang telah meninggalkan surganya. Dia rela menjadi manusia untuk mati bagi kita. Mari kita hargai, mari kita renungkan pengorbanan Tuhan ini, sehingga kita tidak seenaknya hidup sembrono, ya, masih penuh juga dengan kebencian, masih penuh dengan dendam, sakit hati. Rugi Bapak Ibu Saudara kalau kita menyimpan sakit hati. Rugi kalau kita menyimpan akar pahit dan lainnya. Mari kita bersihkan tanah hati kita seperti tanah yang gembur, agar setiap firman yang kita dengar dapat bertumbuh dengan baik dan kita boleh lulus menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan di tengah perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, di mana di akhir kehidupan Yosua, umurnya yang telah lanjut, dia mengumpulkan semua tua-tua Israel, pejabat-pejabatnya, supaya kembali mengenang dan mengingat perjanjian dengan Tuhan, sehingga tidak ada mereka yang mengulangi menyakitkan hati Tuhan, pergi beribadah kepada Allah lain di luar dari kuasa Tuhan. Firman ini juga sampai kepada kami Bapa dalam perjalanan hidup ini. Apapun yang kami alami, seperti apapun persoalan yang kami hadapi, supaya kami tetap bertahan, pengharapan kami pasti Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Asal kami jujur dan tulus membuka hati, hanya dipimpin oleh Roh Allah. Tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu ini memeteraikan firman ini di hati kami, supaya kami hidup jangan menyakitkan hati Tuhan, supaya Tuhan lebih berkarya lagi dalam kehidupan kami, dan juga kami diberkati, anak-anak cucu kami diberkati, dan kami mohon supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat Allah. Berkati kami semua Bapa yang telah mendengarkan firman ini. Ajar kami untuk setia menghormati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan kami sembah. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan juga sangat mendambakan dari kami anak-anak-Mu yang telah Kau tebus, ucapan syukur dan juga permohonan doa kami, puji-pujian kami, memasyurkan Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa.
Bapa, malam hari ini kami sempatkan berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, Tuhan. Ada banyak persoalan yang kami dengar. Kadangkala bila kami melihat alat-alat komunikasi, kami terpancing juga menjadi kacau balau. Tapi Bapa, kami tidak mampu memikirkan itu. Hanya kami tahu Tuhan yang melihat segala keadaan kami di tengah bangsa ini. Oleh karena itu Bapa, Engkau tahu juga para pemimpin yang Kau dudukkan sebagai pemimpin yang mengolah bangsa dan negara kami. Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan menguatkan mereka-mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka semua Bapa bisa menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat alat negara kami dari TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga perangkat lainnya kepolisian Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap hati mereka, sehingga semakin banyak mereka yang mengandalkan Tuhan, yang benar-benar dipakai Tuhan sebagai alat di tengah bangsa kami ini. Tapi mereka juga prajurit Allah yang setia, yang benar-benar diperlengkapi Tuhan dengan kuasa. Kami serahkan juga seluruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Kalau masih ada Bapa, hamba-hambamu yang belum sejalan dalam kebenaran, Tuhan, Engkaulah yang menjamah setiap hamba-hambamu yang Kau tugaskan Tuhan untuk membawa umatmu kepada keselamatan, supaya tidak ada hamba-hambamu yang terlena dengan kehebatan dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat GPIB dari tingkat sinodal sampai tingkat pusat ataupun pelkes Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuatkan hamba-hamba, para pendeta, semua diaken penatua, bahkan juga alat-alat Tuhan lainnya yang ada di GPIB. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberkati. Semua program-program GPIB dari tingkat sinodal sampai ke daerah-daerah, Tuhan, Engkau campur tangan. Di tengah kesulitan ini Bapa, kami semua dapat melaksanakan program yang telah kami bentuk ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan kedahsyatanmu Bapa. Situasi yang seret dengan ekonomi sekarang. Tapi kami juga bila menghitung-hitung, mulai dari COVID-19, tidak terukur besarnya kuasa-Mu Tuhan, yang memberkati sehingga program kami juga berjalan dengan baik. Pembangunan juga dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, secara khusus kami berdoa buat Gereja GPIB Maranatha Pematang Siantar dengan segala programnya, dengan kami semua presbiter, baik juga Tuhan para pelkat lainnya, PKP, pelkat anak-anak, musik, pemusik, dan juga para multimedia, dan juga semua Tuhan yang membantu pelayanan-pelayanan kami per minggu dan per tiap hari. Tuhan, Engkau yang menyertai, yang memberkati, dan yang menguatkan. Baik juga Tuhan para penyanyi yang memuji Tuhan, yang menuntun kami untuk memuji Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat KMC kami, Pendeta Yeni, dan juga anak yang Kau titip kepada keluarga ini Tuhan, Timor dan Tabita, baik juga amang kami yang jauh dari keluarga dengan tugas masing-masing. Bapa, Engkau Allah yang sungguh amat baik. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti peluk hamba-Mu ini juga Tuhan. Engkau pasti juga menyertai amang kami yang jauh, terlebih KMJ kami Tuhan. Limpahkan Bapa hikmat yang daripada-Mu, kesabaran yang daripada-Mu Tuhan. Dan juga biarlah Bapa hikmat yang daripada-Mu, inang kami ini boleh belajar di Pematang Siantar ini. Beliau mungkin akan merasakan terbentuk menjadi hamba Tuhan yang lebih unggul kelak.
Karena Bapa, Engkau lihat mungkin banyak hal juga keberadaan kami di kota Pematang Siantar ini. Tapi seringkali Bapa, hamba-hamba Tuhan juga bila sudah lulus dari Pematang Siantar akan lebih unggul lagi di mana berada. Inilah pengharapan kami Tuhan. Hamba-Mu ini boleh bertahan dengan hikmat kekuatan yang dari Tuhan, sehingga boleh mengayomi semua jemaat-Mu Tuhan, kami juga para presbiter, dan kami boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, terutama itu Kudus Yanipar, Tuhan kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan. Engkau yang tahu Bapa, apa yang terjadi dalam tubuh itu kami ini. Jamahlah Tuhan, kerinduan kami, berikan kesempatan kepada itu Kujo untuk menikmati berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya Tuhan jamah seluruh tubuhnya dan dia boleh mengalami kesembuhan secara rohani juga secara fisik. Berikan kekuatan kepada Ibu Esteria Tuhan, sehingga dia juga kuat dan dikuatkan oleh Tuhan untuk merawat itu kami Kudus Yanipar. Dan masih ada mungkin yang dalam keadaan kelemahan Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Ada mungkin anak-anak kami Bapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya buah kandungan mereka juga menghasilkan. Ada Tuhan berkat di tengah keluarga. Tuhan Engkau lawat jemaat-Mu yang membutuhkan pemberian Tuhan melalui anak di tengah keluarga Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar doa kami Bapa. Dan biarlah mereka juga yang butuh ataupun sangat ingin melihat kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka hasil perkawinan Tuhan. Bukanlah hati mereka untuk bergumul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukalah kandungan para istri yang belum menghasilkan anak ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga, anak-anak yang masih dalam belajar. Tuhan Engkau menolong. Anak-anak sidik kami Bapa tanggal 10, mereka akan berdiri di hadapan-Mu menyerahkan hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Tiwi Tuhan. Lihat anak-Mu ini Bapa. Sejak umur 5 tahun dia sudah kenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah dia tetap bertahan setia, mengasihi Engkau Tuhan, dan juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lewat baptisan hari Minggu ini, bahkan juga lewat CD yang akan terlaksana pada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, semua kami yang mendengarkan firman ini, terbatas kami untuk menyampaikannya. Tapi kami tahu Bapa, Roh Allah sangat luar biasa untuk memeteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan dimampukan juga kami Bapa untuk memanifestasikan, melakukan tindakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, dan pada malam hari ini ya Bapa, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat malam.